Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya Yuda Saputra dengan NIM 211050107 dari kelas 2151 KPIA. Kali ini saya akan membuat video analisis nih tentang komunikasi interpersonal antara dua orang. Yang kali ini tokohnya ialah Lalisa Manoban dengan presenter yang mewawancarainya. Jadi video ini ialah video analisis tentang komunikasi yang ada di luar negeri. Jadi seperti apa analisisnya, ikutin terus ya. เธอเป็นคนไทยที่เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์และด้วยความตั้งใจพรสวรรค์และก็ความสามารถของเธอครับวันนี้เธอได้กลายเป็นคนดังระดับโลกที่มีคนเฝ้ารอแล้วก็ติดตามผลงานของเธอมากที่สุดในโลกคนหนึ่งครับนี่จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เธอจะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ Nah, teman-teman, tadi kalian dengar kan apa yang disampaikan oleh presenter tadi? Ia memuji-muji atau memberitahu tentang kesuksesan atau kebaikan dari Lalisa Manoban tadi. Tapi sebelum daripada itu, hal selanjutnya atau statement selanjutnya yang akan disampaikan oleh presenter tadi akan berkaitan atau berhubungan dengan statement ini. Jadi kita tunggu dulu ya statement selanjutnya dari presenter tadi. ขอต้อนรับสู่ Woody Show ลิซ่าและลิสามโนบาลครับสวัสดีครับ เห็นหนูชัดไหมคะ ชัดแจ๋วแหววมากชัดแจ๋วแหววมากสวยมากชุดสวยมากหน้าก็สวยมาก Nah, jadi teman-temanku sekalian, pada statement sebelumnya orang itu atau presenter tadi ia memberikan statement bahwasannya Lalisa itu ialah orang yang memiliki banyak bakat, memiliki banyak sekali penggemar dan ialah sensasi dunia seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam komunikasi interpersonal ada beberapa hal orang itu memandang kita. Nah, salah satunya dalam kondisi ini ia memandang strata sosial dari Lalisa tersebut yang menunjukkan bahwasannya Lalisa itu ialah orang yang terkenal, yang bisa kita tahu bahwa Lalisa itu ialah artis yang sangat besar seperti itu. Kemudian pada statement selanjutnya ia berbicara tentang kecantikan Lalisa, tentang make up yang ia kenakan, tentang rambut yang ia atur, yang ia stylish. Dan kemudian pada hal ini ada beberapa faktor yang memengaruhi orang memandang kita dalam suatu konsep diri. Dalam kondisi ini, orang tersebut melihat atau adanya keterkaitan terhadap fisik Lalisa itu. Maka dari itu ia memuji tentang kecantikan Lalisa tadi, seperti itu. Maka hal ini termasuk dalam keterkaitan atau terkait tentang fisik, seperti itu. คือในที่สุดเราก็ได้เจอกันลิซ่าในที่สุด finally Finally I've been waiting for so long and I am so happy that this moment happened นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ลิซ่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ออกรายการไทยแบบอย่างเป็นทางการและแบบมาแบบโซโล่ด้วยนะครับตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นมากๆค่ะต้องขอบอกเลยว่าเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับหนูนอนแบบตีสามตีสี่เลยเพราะหนูตื่นเต้นมากๆแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาคุยกับพี่วูดดี้ในวันนี้ค่ะจริงๆ เย้เชื่อว่าทั้งคู่ตื่นเต้น Nah, kita lanjut bahwasannya dalam komunikasi interpersonal ada 3 poin yang mengungkapkan bahwasannya komunikasi ini adalah suatu hubungan yang unik. Mengapa? Ada afeksi, kemudian inklusif dan kontrol. Nah, sejauh dari video di atas terjadi poin yang ketiga bahwasannya Lisa memiliki kontrol pada dirinya. Ia merupakan suatu public figure, artis besar dari seluruh dunia ini. Tentu saja ia harus memiliki kontrol diri. Seperti itu. Jadi di dalam interview tadi ia
berbicara dengan bahasa yang sopan, yang halus. Ini adalah sebuah kontrol diri agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Karena ia tadi seorang public figure, seperti itu. Dan kita kembali lagi kepada kesan tadi, dengan dia berbicara tentang bahwasannya ia bersemangat dalam menghadiri acara tersebut, ia ingin berbicara atau senang berbicara dengan presenter itu, dan bahkan merasa terhormat seperti itu. Nah, ini menimbulkan kesan yang baik seperti itu. พอๆกันนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าบูดี้เองก็เป็น FC ของน้องติดตามมาโดยตลอดนะครับแต่ในที่สุดวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนที่ติดตามความสำเร็จของลิซ่ามาโดยตลอดนะครับ Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini ada beberapa analisis dari saya. Yang pertama itu tentang adanya kenyamanan dalam interview ini yang bisa dilihat. Pertama, dalam komunikasi interpersonal, adanya kenyamanan itu timbul dari sebuah keramahan atau perhatian. Bisa dilihat bahwasannya seorang presenter itu ramah kepada Lisa seperti itu, dan juga Lisa sebaliknya ramah juga kepada presenter itu. Jadi hal ini menimbulkan kenyamanan dalam komunikasi yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya dalam menimbulkan sebuah kesan seperti itu. Jadi bisa dilihat dalam video di atas bahwasannya Lisa meng-grooming dirinya sebagai perempuan yang rapi, memakai baju yang bagus, tertata, serta cantik seperti itu, sehingga menimbulkan kesan yang positif, yang baik, yang ditimbulkan oleh dirinya dengan grooming yang bagus tadi, seperti itu. Maka dari itu, presenter itu yang mewawancara Lisa tadi memuji. พี่ถามนิดนึงคือไม่ได้กลับเมืองไทยมานานเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับ ปีกว่าจะ2 ปีแล้วค่ะ คิดถึงอะไรมากที่สุด อ๋อ of course คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงอาหารที่พวกเขาทำให้กินค่ะ คิดถึงบุรีรัมย์ได้ไหมครับ Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat, kita analisis bahwasannya di dalam komunikasi interpersonal ada 3 poin, yakni afeksi, inklusif, dan kontrol. Yang terjadi pada saat ini adanya afeksi. Dari sejauh yang kita lihat bahwasannya Lisa dan seorang presenter itu saling membutuhkan. Karena apa? Presenter itu butuh Lisa dalam acaranya agar acaranya itu lebih terkenal lagi, karena mengundang seorang public figure terkenal, artis terkenal seperti Lisa. Kemudian Lisa juga membutuhkan acara tersebut dan membutuhkan presenter itu sebagai untuk mempromosikan dirinya, untuk membuat dirinya itu semakin dikenal oleh orang banyak dan mempromosikan album solonya dalam karir dia seperti itu. ค่ะ คิดถึงและได้ข่าวว่าจะไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยหรือเปล่าครับ How can you do that มันเป็นอะไรที่แบบว่า popular มากที่เราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถไฟ และอย่าบอกนะน้ำจิ้มของลิซ่าต้องเป็นน้ำพริกเผาด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ How do you do that Oh my god Dan selanjutnya di sini kita lihat bahwasannya presenter itu bilang atau ia mengetahui kesukaan-kesukaan Lisa mulai dari makanan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya perspektif ganda dari seorang komunikator kepada komunikannya. Seperti itu. Dari seorang presenter, ia memahami apa saja kesukaan dan apa yang disukai oleh Lisa itu mulai dari makanan. Jadi hal ini adanya perspektif ganda yang ada pada diri seorang komunikator karena ia memahami komunikannya, yakni Lisa dalam komunikannya tersebut. Kemudian bisa dilihat dalam layar di atas, Lisa menggunakan komunikasi nonverbal juga, yakni menggunakan kineksi atau gerak tubuh. Ia berbicara seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu komunikasi nonverbal. ด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยงั้นเรามาทำความรู้จักลิซ่ามากขึ้นอย่างรวดเร็วกันดีกว่านะครับกับถามปุ๊บตอบปั๊บ
ง่าย this is so easy it's gonna be so easy ง่ายๆมากนะครับเดี๋ยวพี่วูดดี้จะมีลิสต์คำถามเตรียมไว้แล้วนะครับถามปุ๊บลิซ่าตอบปั๊บไม่ต้องคิดเยอะอะไรเป็นสิ่งแรก Nah, kalau sekarang teman-teman, hal ini adanya bentuk model komunikasi interaktif dari yang sebelumnya tadi. Jadi ini ialah model komunikasi interaktif yang mana model komunikasi interaktif ini membuat komunikan itu harus memberikan timbal balik atau feedback yang cepat kepada seorang komunikator. Bisa dilihat tadi seorang presenter itu mengatakan bahwasannya ia menyuruh Lisa berkata atau menjawab dengan cepat dari pertanyaan apa yang akan dia sampaikan. Seperti itu. Yes I'm ready let's go let's do alright it เริ่ม3คำที่บ่งบอกถึงตัวเอง oh my god oh my god สวย friendly and ทาสแมว Dan kemudian juga kita beralih kepada konsep diri bahwasannya Lisa tadi menjawab ia ialah orang yang cantik, ramah, serta menyukai kucing-kucing. Nah, ia mengetahui dan ini merupakan ia berada di posisi upper dalam suatu konsep diri. Yang mana upper ini menilai positif atas kelebihan dia dan memahami atas kekurangan dia. Di sini ia mengetahui kelebihan dia. Ia tadi bilang ia cantik, ia tadi bilang ia ramah dan pecinta kucing. Nah, itu ya paham betul tentang kelebihan dia serta memandang positif atas kelebihannya seperti itu. สิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิต กลัวผีค่ะ กลัวผีนะครับกลัวผีเหรอครับ กลัวมากๆค่ะกลัวมาก อ้าวแล้วอยู่บ้านนอนยังไงอะ ๆมีแมวเป็นเพื่อนค่ะ ต้องเปิดไฟไหมอะลิซ่า ต้องเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้ค่ะ ปิดไฟเราจะกลัวใช่ หรือไม่ก็ถ้าปิดไฟเราจะต้องเปิดเพลงไว้ไม่งั้นนอนไม่ได้ค่ะกลัว โอ้โหนะครับ Baiklah, jadi teman-teman sekalian, pada sebelumnya, statement sebelumnya, Lisa pada kondisi upper yang mana ia memandang positif atau mengetahui, memahami kelebihan-kelebihan dia. Seperti itu. Dan pada kondisi sekarang, kan tadi kan ditanya oleh presenternya, apa yang kamu takuti? Ia menjawab hantu seperti itu. Nah, di sini kemudian ia ditanya lagi, bagaimana kamu tidur seperti itu. Lisa menjawab, ia ditemani oleh kucingnya, atau tidak, ia menghidupkan lampu kamar mandinya, ataupun ia menghidupkan musik. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ia memahami kekurangan dia. Maka dari itu, ia mengetahui cara untuk mengatasi kekurangan dia yang takut terhadap hantu tersebut. เพราะเวลาพี่เต้นเนี่ย Let's kill this love ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มมันจะหอบไม่หอบแต่ยูเวลายูเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันคือดูไม่หอบเลยพี่ถามว่าวีอยู่กับ Kemudian pada saat ini terjadinya poin yang kedua pada 3 poin hal unik dalam komunikasi interpersonal yaitu inklusif. Mengapa? Karena seorang komunikatornya bilang ia pernah menari Let's Kill This Love pada saat itu, kemudian ia merasa lelah, tidak seperti Lisa yang sangat tenang. Jadi pada kondisi ini ia merupakan atau menjadi bagian daripada Lisa. Ia memahami Lisa itu menari seperti apa. Nah, jadi di sini ia tahu bagaimana menjadi seorang Lisa pada saat berjoget atau dance seperti itu. ทำไมถึงเป็นทาสแมวและไม่ใช่ทาสหมาทำไมถึงรักแมวครับ ที่บ้านหนูเลี้ยงแมวตั้งแต่ป .2 ค่ะหนูเลยรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่านิสัยเรากับนิสัยแมวมันเข้ากันได้ โทษนะนอนด้วยกันไหมครับลิซ่า บางครั้งค่ะเพราะว่าขนเยอะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบหนูเอาเขาเข้ามานอนด้วยเนี่ยแบบขนมันจะเต็มผ้าห่มหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบบางครั้งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปได้แล้ว มีลูกๆมากองบนหัวไหมลิซ่ามีบ้างไหมตอนนอน มีค่ะเขาจะมาแย่งหมอนบ้างบางทีแบบเอาหน้ามาก่ายหัวหนูบ้างคือแล้วก็หนักนะแต่หนูก็ทนนอน นี่เดี๋ยวถ้าเกิดไปบ้านลิซ่าในอนาคตเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมน้องหมาน้องแมวแล้วเดี๋ยวจะเอาของเล็กๆน้อยๆไปฝากลูกๆ
ของลิซ่าด้วยนะครับเพราะรู้ว่า I know you love them so much รู้ว่ารักมากๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูเลยค่ะ Baiklah, teman-teman sekalian, bisa dilihat pada kondisi sekarang terjadinya perspektif ganda. Bahwasannya antara sang komunikator memahami keadaan komunikannya. Seorang yang mewawancari Lisa tersebut bilang bahwasannya ia akan membelikan kucing Lisa itu mainan, hadiah kepadanya. Nah, karena seorang komunikator itu mengetahui bagaimana kondisi Lisa, kondisi kucingnya, atau memahami bahwasannya kucingnya si Lisa itu merupakan bagian daripada hidupnya Lisa. Nah, di sini merupakan perspektif ganda, terjadinya perspektif ganda. Kemudian dalam komunikasi antarpersonal terdapat urutan atau bentuk komunikasi antarpersonal yang baik, mulai dari I, it, I, you, serta I too. Nah, dari sepanjang interview ini dapat kita ambil bahwasannya di sini mereka pada posisi yang kedua, yaitu posisi ayu. Bahwasannya mereka saling melihat lawan bicaranya itu merupakan orang yang unik atau orang yang memiliki 3 kebutuhan, yaitu afeksi, inklusif, serta kontrol. Nah, seperti itu. อันนี้คือภาพนี้เคยอยู่ในหัวไหมตอนที่เป็นเด็กน้อยๆที่บุรีรัมย์เคยมีภาพนี้ไหมครับ เอาจริงๆไม่เคยค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาเป็นหนูทุกวันนี้ได้ขนาดเนี้ยคือตอนนั้นด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าแบบเท่าที่เรารู้คือเรารู้แค่เนี้ย แต่พอมาถึงจุดๆนี้แล้วคือมันไม่ได้แค่นี้มันแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาทุกวันสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือมีความสุขที่สุดที่ได้มาเป็นลิซ่าทุกวันนี้แล้วเราสามารถตอบแทนตอนนี้คือมีกำลังพอที่จะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะ I am so proud of you Lisa I am so proud of you Baiklah teman-teman sekalian, dalam komunikasi antarpersonal ada teori-teorinya. Di sini terjadinya teori relationship dalam komunikasi Lisa serta yang mewawancarainya. Mengapa teori relationship ini? Nah, teori relationship ini dilandasi atas keramahan perhatian atau keramah tamahan, sehingga menimbulkan santai dan menimbulkan hubungan yang baik dalam komunikasinya. Nah, seperti itu. Kita hubungkan dengan komunikasi yang mereka lakukan, bahwasannya dari sejak awal mereka terlihat santai, terlihat enjoy menikmati komunikasi yang mereka lakukan. Lisa juga terlihat santai, ramah, enjoy, menikmati, dan sebaliknya. Seperti itu. Ini yang dinamakan teori relationship, yang dilandasi atas keramah tamahan serta perhatian, sehingga menimbulkan hubungan yang baik dalam komunikasinya. นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ let's have some fun นะครับ โอเค มาถึงช่วงนี้ let's have some fun วันนี้ลิซ่ามารายการพี่วูดดี้ทั้งทีนะครับพี่ก็เลยเลือกเกมโปรดของพี่วูดดี้มาเล่นอีกครั้งนะครับกับเกมที่ชื่อว่าเคยหรือไม่เคย เกมนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์นิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสนะครับพี่วูดดี้ส่งไปแล้วได้รับเรียบร้อยนะครับถึงมือแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับพี่วูดดี้มีคำถามประมาณ 30,000 ข้อที่จะเล่นในวันนี้ I'm kidding พูดเล่นครับเกมนี้เราจะเล่นไปด้วยกันนะครับพอพี่วูดดี้ถามคำถามเราทั้งคู่จะชูป้ายว่าเราเคยหรือไม่เคยนะครับทำสิ่งนั้นนะครับรอบนี้คิดได้ไต่ตองก่อนได้เกมนี้มีกฎเดียวคือต้องตอบความจริงห้ามอุบอิบ พี่วูดดี้จะรู้ได้ไงคะว่าหนูตอบจริง I know you're not gonna lie to me Lisa I รู้ว่าอยู่จะตอบความจริงแน่นอนพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ ข้อที่ 1 ครับเคยหรือไม่เคยถ่ายรูปเป็นร้อยแต่เลือกไม่ได้สักรูป โอ้ไม่เคยค่ะ
คือถ่ายปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ไหม ใช่ค่ะก็คือถ้าหนูยังไม่มีถ้าแบบยังรู้สึกว่าไม่ถูกใจนี่ก็จะถ่ายเกิน100 รูปก็ถ่ายค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายคือถ้าถูกใจปั๊บโพสต์ได้เลย ค่ะหยุดเลย Baiklah teman-teman sekalian, dari sejauh apa yang telah kita lihat serta analisis dari komunikasi yang mereka lakukan dalam konsep diri, Lisa ini terdapat pada kondisi yang aman, yakni ia memandang dirinya itu positif atau mengetahui memandang dirinya positif dan orang lain juga memandang Lisa positif. Jadi sama-sama positif. Inilah yang disebut aman. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan dalam diri Lisa. Jadi ini timbulnya kenyamanan seperti itu. แล้วก็โพสต์เลย ลิซ่าและลิสาต้องมีฟิลเตอร์ไหมครับ Oh of course นิดหน่อย แต่แบบไม่ได้อยากให้มันดูแบบฟิลเตอร์เกินไปค่ะฟิลเตอร์นี่ค่ะ Nah, jadi itulah teman-teman analisis yang telah saya jelaskan di dalam video tadi tentang analisis komunikasi interpersonal antara Lisa dan yang menginterviewnya. Dan di sini dapat dikatakan bahwasanya komunikasi yang mereka lakukan itu adalah komunikasi yang efektif karena apa yang diinginkan oleh komunikatornya itu mendapat persetujuan dari seorang komunikan, yakni Lisa sebagai komunikannya seperti itu. Dan juga bisa mengirimkan timbal balik yang apa yang diinginkan oleh komunikator tersebut sehingga komunikasi yang dilakukan itu berlangsung dengan lancar tanpa adanya hambatan dan gangguan. Nah, sekian dari saya. Video analisis ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Yudi Saputra dari kelas KPIA dengan NIM 07 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.